thank you untuk para peserta yang masih setia menunggu kami. Nah, kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih. Ada 3 pertanyaan yang sudah masuk, Om Rodias, Oke, ada mantap dari ya. Om Madi Astika, kemudian ada dari Om Duh, dan itu juga ada dari Om Manteja. Nah, dari Madi Astika nih, pertanyaannya, Om, untuk komposisi yang sudah dijelaskan tadi, itu mutlak dibuat di kamera atau boleh pada saat post processing? Oke, untuk komposisi yang udah saya presentasikan tadi ya, itu bisa saja mutlak kita buat di kamera, tapi kebanyakan saya sih mutlak buat di kamera ya, tapi tidak memungkinkan untuk kita ngejas sedikit pada saat post processing. Itulah gunanya post processing ya, kita akan mengejas sedikit ya komposisi yang kita buat untuk memperindah foto itu kan ya. Itu makanya ada proses post processing. Jadi menurut saya sih nggak ada salahnya sih ya, karena kan apalagi kita syutingnya di full frame kamera kebanyakan. Kalau kita crop sedikit itu tidak akan mempengaruhi pixel atau apa. Jadi penting itu ya, kita adjust di post processing. Ada beberapa kita adjust di post processing. Oke, berarti post processing itu memang perlu ya, Perlu, penting. sangat perlu, Oke, apalagi sangat di era perlu. digital seperti sekarang kan ya. Oke, mantap. Nah, kemudian ada nih dari Induh nih, kayaknya Iya, Teguh kayaknya namanya nih. Kalau komposisi aturan 3 garis nih Om Rodes nih, seperti iya, pada foto Om tadi pada segmen line. iya. Nah, di mana sepasang model ada di tengah-tengah frame, pada foto di jalan ada garis putih tanda jalan pas di kaki cewek. Apakah harus baku Om diikutin? Oh, nggak harus baku sih ya. Jadi di dalam dunia fotografi itu kita tidak terlalu kaku ya dengan komposisi apa yang akan kita apply. Jadi awalnya misalkan kita leading line ini ya. Jadi kita akan mencoba untuk menemukan line untuk meleading mata kita ke objek. Entah itu kena kaki atau apa enggak, itu kan tertuju langsung ke objek. Berarti itu lebih mengena ya. Jadi mata kita langsung ke si objeknya tersebut ya. Karena si objeknya itu kan bukan hanya satu orang aja, kan couple ini yang objeknya kita. Jadi ya kita tertuju pada, jadi yang ingin kita tonjolkan itu ya si couple itu. Walaupun kaki ceweknya mengenai garis itu nggak baku sih ya. Ini nggak harus baku. Jadi tetap kita akan di-leading ke mereka, gitu ya, bukan ke cewek aja. Iya, benar sih. Tapi tadi sih pada waktu saya lihat itu memang benar ketika ada garis putih mata saya sih langsung tertuju, oh iya benar. Mata saya langsung tertuju kepada model yang ada di couple yang ada di Di situ kan foto ya. tersebut. Iya, benar. Nah, ini ada pertanyaan kembali nih dari Manu Teja. Oke, selamat malam Om Manu Teja. Manu. Iya benar. Salam kenal sebelumnya untuk beli Rhodes. Namanya keren. Nama Om Manu juga keren. Saya sangat kagum dengan hasil karya beli Rhodes dari lama. Saya juga bergelut di dunia wedding. Tapi baru mencoba mulai usaha sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya Om Rhodes nih. Saya sering mendapat beberapa klien yang berat badannya agak berlebih, terutama bride. Nah, apakah ada trik khusus untuk memotret klien yang katakanlah berisi, gendut mungkin kayak saya mungkin. Supaya terlihat lebih tirus tanpa proses editing. Mungkin ada teknik dari komposisi atau lainnya. Tentu ada. Karena saya perhatikan di Rhodes sudah lama sekali bergelut di dunia wedding fotografi ini. Nah, dan apakah kita boleh memotret di luar rule of third? Karena beberapa banyak yang fotonya tidak mengikuti rule of third sesuai tren belakangan pada tahun ini. Gimana menurut Om Rhodes? Ya, kalau memotret di luar rule of third itu sah-sah saja ya. Makanya ada istilah yang kita bikin breaking the rule. Jadi kita break the rule, kita nggak usah pakai aturan apa-apa gitu ya. Itu lebih minimalis sih ya, jadi kelihatannya ya fotonya. Itu nggak sah-sah aja ya, semasih foto itu masih terlihat indah, itu kita boleh-boleh aja kita tidak menggunakan rule of third Dan tersebut. klien suka Omnya. Dan klien suka. Dan transferan lancar Om. Iya, itu yang pertama ya. Terus yang apa? Lagi satu apa? Untuk klien yang lebih berisi. Kliennya lebih berisi.
tentu saja itu ada tekniknya juga. Jadi dari komposisi juga itu sebenarnya sih ke next ya, ke Oh, next, ada nanti ke ada. perspektif dia Oke, maksudnya ke ya, perspektif. ke Sabar Om perspektif. Teja, nanti akan dijawab sama Nanti akan saya jawab. Om Rodes ya, untuk bagaimana sih cara kita supaya si klien yang Iya. mungkin lebih berisi itu Selain supaya lebih ya, tirus ya. sebenarnya dari teknik lighting juga ada, cuman karena kita membahas komposisi di sesi ini kita akan saya akan bahas hanya dari komposisi aja untuk Oke. menangani masalah itu ya. Untuk lighting mungkin nanti itu dari light bisa kita tangani dengan berat badan itu bisa kita atur dengan lighting itu ya, kita arahkan kemana dia lightingnya. Oke, selanjutnya di Adniana. Oke, selamat malam Om Manik. Saya ingin bertanya untuk bermain dengan komposisi. Silakan. Nah, Beli Rodes biasanya pakai lensa fix atau lensa zoom, Li? Kalau boleh tahu lensa focal length berapa yang enak buat main komposisi menurut Beli Rodes? Kebetulan saya menggunakan lensa semua ya. Saya tidak pernah, maksudnya dulu saya sering pakai lensa zoom juga, cuman belakangan saya gunakan lensa fix. Lensa kalau mau potret itu saya sering menggunakan lensa 35 mm. Kenapa saya menggunakan lensa 35? Karena di sana bisa bermain dengan banyak komposisi. Misalkan kalau kita dengan jarak dekat kepada si subjek, itu distorsinya juga tidak terlalu mengganggu untuk meng-create komposisi apapun ya. Di sana kita bisa bikin seperti rule of third juga, misalkan dengan foto close up itu menggunakan lensa 35 mm. Terus kalau juga moto wide juga masih ke cover dengan 35 mm ini. Istilahnya saya biasanya dengan fight dengan satu lensa aja biasa. Event wedding pun saya hanya menggunakan satu lensa. Satu lensa aja. Itu lensa favorit saya adalah 35 mm. 35 mm. Oh. Iya. Dari semua foto yang ada di sini, Om, kebanyakan 35 mm. 35 mm. Ya. Oke. Tapi menarik sih, saya mau bertanya, sebelum Om Rodes menggunakan komposisi yang sudah ada sih, pasti menunjang beberapa kamera. Ya. Nah, dari semua kamera yang ada, dari sebuah merek kamera yang ada, Om Rodes pernah memakai yang mana saja nih? Saya pernah menggunakan Nikon juga ya di awal-awal. Itu udah lama sekali Nikon, aku lupa saya. Saya juga menggunakan Canon. Saya juga yang paling lama itu saya gunakan ya sebelum era mirrorless. Itu dari 400D sampai ke 5D Mark III ya. Setelah 5D Mark III muncul era mirrorless kan ya. Saya langsung awalnya saya coba APS-C dulu, saya mencoba Fuji film dulu. Cuman karena keseringan pakai full frame ya, karena pakai 5D Mark III agak kurang saya, agak kurang ya. Akhirnya langsung ke full frame lagi, yaitu mirrorless, yaitu saya menggunakan Sony. Oke, mantap. Nah, untuk teman-teman yang ingin belanja nih untuk semua alat kamera, baik kamera dan lensa, itu ada di Sinar Foto teman-temannya. Itu pertanyaan yang sudah masuk kepada Om Rodes. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan pikirkan dulu. Tadi kita sudah bahas mengenai rule of third, kemudian kita sudah bahas mengenai line Om ya. Jadi bagaimana sih ada garis yang langsung menghubungkan kepada model. Kemudian juga kita akan membahas mengenai perspektif, Om. Iya. Oke, kita lanjut perspektif dari Om Rodes. Oke, di sini saya menggunakan teknik perspektif untuk meng-capture momen ya. Jadi ini yang dinamakan high angle. Jadi kita memotret dari atas dengan bird. Itu ya, bird eye. Di sini bisa jangan kalau ada yang couple yang overweight ya, yang berat badannya itu lebih. Sehingga dengan komposisi ini pastinya kita akan memotret si klien itu dengan chin up ke atas, dengan mereka akan mengangkat dagunya mereka ke atas ya. Jadi dari posisi atas biasanya mereka akan kelihatan lebih kurus. Mereka biasanya kan ada ini ya, ada lemak-lemak di sini ya.
ketika kita mengangkat seperti ini, maka ini akan di-stretch, Iya, gitu ya. benar. Di-stretch kan, di-stretch juga, jadi akan kelihatan lebih kurus mereka. Begitu Om Manu. Selain itu ada perspektif yang sangat indah dari pohon ini ya, yang dibentuk teksturnya itu. Ini salah satu perspektif yang favorit saya sih, ya, motret dari atas. Kita mengcapture yang ada di bawah itu membentuk sesuatu yang tekstur yang sangat indah, dan foto jadi berdimensi di sini. Jadi mata tertuju ke mereka dulu, lalu ada perspektif yang sangat indah di bawahnya itu ya. Ada tekstur-tekstur yang sangat indah. Ini juga foto dari atas dengan menggunakan high angle ya, istilahnya. Ada air di bawah, ada elemen air yang yang menyejukkan mata kita ya, sehingga enak gitu dipandang dari komposisi ini. Komposisi ini juga ya sangat tertarik dengan tekstur, ada yang yang ada di batu jadi kontras sekali jadinya ya fotonya. Ada air di sana juga. Nah, ini juga perspektif dari kayu itu, dari deck kayu itu. Kemudian kalau memoto anak-anak itu ya, motret anak-anak itu kita harus banyak bermain komposisi, karena mereka akan sangat sulit diatur gitu ya. Jadi dengan menggunakan teknik ini, mereka saya suruh berbaring, mereka akan sangat senang ya. Pegangan tangan, mereka akan mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang aneh gitu ya, maksudnya yang lucu gitu ya. Didukung dengan perspektif di bawahnya mereka ada, ini di atas kolam renang sebenarnya, ada jembatan, hingga ada tekstur yang sangat indah dari kayu tersebut, dan juga tekstur yang plain dan blur ya, karena ini menggunakan bukaan yang besar ini 1,4 lagi, ini lensa 35 juga. Jadi berdimensi, berlayer ya fotonya. Kita tuh boleh ada subjek, ada background, ada midtone-nya juga, ada background-nya di sini. Nah, di sini juga saya menggunakan perspektif high angle. Misalkan kalau si model ini berisi ya, ketika kita foto dan ada shadow yang menutupi lemaknya, mungkin itu akan jadi kelihatan indah ya mereka ya. Ada tekstur ini dari tali-tali. Ini modelnya berbaring, saya foto dari atas. Oke. Di sini juga saya mengambil ada tekstur lantai dan ada air terjun di sana ya. Jadi menggunakan teknik perspektif ini untuk menempatkan si subjek ini berada di antara elemen-elemen yang sangat indah itu di sana. Ada hutannya, ada air di sana. Di sini juga karena saya lihat teksturnya lantai sangat berbagai macam tekstur di sana, sehingga saya memutuskan untuk menggunakan teknik perspektif dari atas ini, high angle ini, karena ada lantai yang sangat indah di sana, dan juga ada repetition ya, ada repetition di sana dari pengulangan dari bentuk yang ada di atas candle itu ya, dari bentuk kotak-kotak itu juga menyejukkan mata kita, atau istilahnya menarik lah untuk dilihat gitu ya, selain subjek itu sendiri. Sama ya, saya juga ingin menonjolkan si subjek yang berada di antara perspektif shadow-shadow yang ditimbulkan oleh pepohonan sebenarnya. Jadi ada cahaya yang masuk ke sana sehingga meng-create shadow yang sangat indah di lantai. Juga ada air terjun di sana. Oke, dari perspektif juga dari seni arsitektur juga kita bisa manfaatkan ya. Ini ada kolam renang yang shape-nya menyerupai sungai yang berada di background itu sendiri. Jadi akan sangat indah sekali. Jadi kayak berlayer ya fotonya kita.
Jadi ada layernya, jadi ada dimensinya. Saya selalu setiap pemotretan itu saya selalu menggunakan, bukan selalu ya, pasti mencari perspektif yang berbeda atau angle-angle yang berbeda atau komposisi-komposisi yang berbeda yang selalu saya apply di setiap pemotretan. Ya ini dari pengalaman saya semua ini saya selalu apply setiap pemotretan. Nah ini juga bisa kejelian kita melihat ya, ada tekstur yang sangat indah yang ditimbulkan oleh pepohonan itu ya, dan ada pathway-nya juga, sehingga dan cahayanya juga sangat bagus karena hanya tertuju pada si subjek juga. Jadi sangat tepat sekali kita menggunakan komposisi ini di sini. Dan mereka selalu melihat ke atas kan ya, selalu melihat ke atas, supaya si subjek tahu ini siapa siapa yang kita foto. Jadi ini untuk klien juga. Jadi itu saya dalam pose seperti itu. Nah, saya menggunakan perspektif ini namanya low angle ya. Saya syutingnya agak dari bawah sehingga saya mendapatkan yang ada di ceiling itu. Jadi ada garis-garis yang ada di ceiling yang membentang, itu akan menjadi juga pendukung ya untuk keindahan karya kita ya. Jadi selain si subjeknya juga ada perspektif yang kita tangkap di sana. Nah, ini perspektifnya ini dari bawah, ini low point view namanya ya. Saya shoot dari angle yang sangat bawah sehingga mendapatkan tekstur yang dan membentuk foreground yang unik. Dan kita melihat juga dari bebatuan yang ada di sekitaran air terjun itu yang sangat bertekstur, yang sangat kontras. Jadi mata juga tertuju langsung ke subjek, langsung di belakangnya ada sesuatu yang indah. Nah, di sini saya menangkap perspektif dari seni arsitektur ya. Ini kita menghargai seni arsitektur yang dibikin oleh arsitek ini. Jadi kita padukan dengan si subjek yang ada di sana, hingga membentuk story bahwa mereka pernah berada di sana. Istilahnya sangat indah sekali ini arsitekturnya. Ini juga low point view ya yang saya ini. Jadi ada tekstur yang sangat indah di belakang itu. Dia hanya untuk menangkap itu dan ada subjek di depan. Ini juga perspektifnya ini dari low point view ya, kita sangat low sekali angle-nya sehingga kita mendapatkan foreground dari ini juga dari pohon-pohon yang kecil-kecil di sana, dan ada di belakangnya ada kukun yang membentuk segitiga juga sehingga mata juga sejuk sekali memandangnya. Saya menggunakan di sini kembali ya, saya menggunakan perspektif dari ceiling, dari atap platform ya istilahnya. Ada garis-garis di sana yang bisa kita gunakan untuk mengambil foto dengan teknik perspektif ini, dengan komposisi perspektif. Ini juga saya menggunakan perspektif yang dari low angle ya, low point view-nya. Jadi ada foreground di sana, lalu menuju ke subjek. Oke, selanjutnya ada juga negative space atau living space ya. Jadi apa itu negative space? Adalah satu ruangan yang luas selain subjek. Jadi kita meninggalkan ruangan yang luas di luar subjek tersebut dalam satu frame. Nah, ini juga bisa memunculkan sensasi minimalis ya di dalam foto itu sendiri ya, sehingga lebih menarik. Karena tapi hati-hati juga dengan yang negative space itu harus yang plain gitu ya, yang tidak terlalu banyak distracting elemen di sana, supaya mata tetap tertuju ke si subjek tersebut. Nah, teknik ini juga sangat bermanfaat ya ketika kita meng-create album ya, storybook.
Jadi akan sangat gampang kita mendesain album kalau kita udah punya foto seperti ini. Ini langsung dari kamera sih, dari post production sedikit saja. Kita memang menempatkan si drive mode-nya itu, fokusnya itu kepada si subjek. Oke, sama. Saya juga membiarkan ruangan kosong di sana. Oke, ini juga foto close up, tapi meninggalkan ruangan negatif yang sangat luas. Jadi mata akan tertuju juga kepada si subjek di sini. Jadi akan lebih menarik ya. Oke, kita akan next saja. Kita akan masuk ke fill the frame. Oke, apa itu fill the frame? Fill the frame adalah teknik komposisi di mana kita memenuhi layar frame dengan subjek saja. Jadi yang mendominasi adalah si subjek. Cuma di sini subjek juga harus menarik ya, karena frame akan dipenuhi oleh mereka. Di sini saya menggunakan ekspresinya mereka ya. Jadi fill the frame kita memenuhi layar dengan meninggalkan sedikit saja ruang kosong di sebelah, atau full juga bisa. Sehingga mata lebih tertuju memang ke si ekspresinya tersebut. Jadi ini couple sih ya yang lebih gampang kita mengapply-nya ke couple dan ke family biasanya. Nah ini. Jadi hanya dipenuhi dengan ekspresinya mereka saja. Itu namanya teknik fill the frame. Sama ini masih family. Kita hanya meng-capture itu ya. Karena poin yang ingin kita tonjolkan kan hanya ekspresi aja. Jadi kita penuhi frame itu dengan ekspresinya mereka. Oke, lanjut yang ke-8 kita ada teknik depth ya. Jadi depth di sini berfungsi sebagai kita untuk menonjolkan si main subject itu menjadi sesuatu yang sangat fokus gitu ya. Dengan memblur si orang tuanya gitu ya. Jadi masih ada story juga. Jadi orang tuanya lagi looking at each other, terus anaknya juga lagi ketawa-ketawa bersama gitu. Oke. Depth. Nah, ini juga depth juga. Kita apa namanya? Di sini juga saya mengblur si laki-lakinya ya. Tapi masih ada teksturnya gitu ya, depth. Jadi kita memfokuskan main subjeknya kita kepada si wanita ini, si ceweknya. Masih sama ya. Wah, itu Judika, Om. Judika. Kita blur Judika ya. Ya ini teknik komposisi ya, bukan ada imitasi apa ya. Oke, ini Om, sebelum kita lanjut lagi Oke. ke depth, nah ini ada beberapa pertanyaan masuk lagi nih. Oke. Dari Om Ngurah Pramana. Oke, kenal Om. Dengan Kenal. Pramana. Oke, selamat malam Om Ngurah lama Pramana. ini. Beli Rodes, apa kabar nih? Lama tak berjumpa. Baik ya. Apa kabar juga ini? Saya sering lihat foto wedding dengan perspektif di mana couple kecil banget, sisanya semua landscape. Nah, kemudian bagaimana cara mengkomposisikan agar foto kelihatan indah, Om? Oke, jadi couple kelihatan kecil, sisanya landscape gitu ya. Iya. Nah, seperti saya bilang tadi, itu udah masuk ke negative space ya, living space ya. Memang kita sangat hati-hati ya, kalau misalkan kita ingin membuat foto seperti itu, cuman landscape-nya itu terlalu mengganggu, maksudnya terlalu banyak elemen di sana. Misalkan contoh, kalau kita mau bikin foto seperti itu, kita taruh si couple kecil, tapi living space-nya itu plain, kayak aja gitu. Jadi mata masih tertuju ke subjek. Jadi kalau memang ada banyak elemen-elemen lain, ada bangunan, maksudnya lampu-lampu atau apa, itu akan tidak baik juga gitu loh. Jadi hati-hati kalau kita menggunakan komposisi negative space tersebut ya. Itu masuk ke living space ya jadinya. Nah, pertanyaannya itu, jadi makanya living space yang saya tunjukkan tadi itu memang, sebentar ya, saya cari dulu jadi slide mana.
Bentar. Sabar ya Pak Ngurah. Oh, udah dapat sih. Bentar ya, ada banyak slide soalnya ini. Banyak slide. Tapi dari slide ini saya mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Ini ya. Nah ini. Contohnya seperti ini. Dia kan kecil nih kapalnya. Cuman kan hanya ada langit saja. Jadi sebaiknya seperti ini sih. Untuk Sebaiknya seperti shape-nya ini. ya, untuk Oke. shape-nya. Jadi yang tidak ada banyak elemen yang lain gitu ya. Oke, yang ini juga. Jadi plain dia. Jadi plain, negative space-nya ruang kosong itu plain. Maksudnya tidak terlalu banyak elemen-elemen yang mengganggu. Oke. Seperti Ini itu. ada pertanyaan masuk lagi nih Om. Ya. Dari Om Tugong nih. Nah ini lebih ke klien sih sebenarnya. Klien ya. Ke Oke. klien. Kalau Ya. menurut Des, bagaimana cara untuk mengatasi klien yang ekspresinya terlalu flat dan kaku pada saat prewedding? Flat dan kaku. Nah, di situ peran kita sebagai fotografer ya. Jadi kenapa penting kita mengenal si klien itu sebelum kita melakukan pemotretannya. Biasanya saya lakukan pendekatan sebelum kita melakukan pemotretan. Saya biasanya minta akun IG-nya mereka sih biar lebih gampang ya. Boleh nggak saya minta akun IG-nya? Saya lihat kebiasaannya mereka tuh ngapain gitu ya. Mereka tuh biasa dipotret seperti apa. Kan kadang-kadang kan mereka suka selfie atau apa ya. Ketika masih kaku juga, ya kita harus gunakan teknik komposisi lagi ya, komposisi apapun itu ya, untuk membangkitkan untuk meningkatkan seni foto itu. Selain dari komposisi memang sih agak susah ya kalau komposisi kliennya seperti itu di sana, karena kita sebagai fotografer bukan hanya sebagai klik aja, kita harus entertain mereka, kita harus menghibur mereka, kita harus ngobrol misalnya kita harus connect dengan mereka gitu ya. Kalau memang masih kaku, jangan gunakan pose-pose yang berat. Oke. Jangan gunakan pose-pose yang berat. Maksudnya pose-pose berat seperti apa? Terlalu banyak tangan atau apa? Kita kasih pose yang minimalis saja, yang natural, yang berdiri, pegangan tangan sambil jalan, kata-kata akan muncul nanti chemistry-nya. Jadi kita akan ketemu mood-nya mereka. Berarti Santai aja dulu. Pendekatan dulu. Oke. Terus jangan kasih pose-pose berat di awal gitu ya. Benar. Kita santai aja dulu, udah berdiri aja di sana gitu. Kita cari simetris dulu gitu kan, berdiri kanan kiri gitu. Nah, pada saat prewedding nih Om, ini di luar komposisi Om, di luar komposisi yang kita bahas. Ketika prewedding Om melakukan di lapangan itu, nah pernah nggak ngalamin atau mau membuat satu foto itu sama dengan foto yang lain? Maksudnya sama dengan foto yang lain? Misalkan nih, dua klien, tapi dengan pose yang sama. Oh, pernah ada sering. Ya. Itu kebetulan pertanyaannya dari Om Teguh tadi. Iya. Berarti pernah Om ya? Pernah. Oke, Om Teguh sudah dijawab, pernah. Kemudian ini juga dari Om Hendrik nih, Om Hendrik Gunawan nih. Di luar komposisi lagi Om. Ini kayaknya mereka ini penasaran nih. Kayaknya ini senior semua ini. Foto-foto Om Rhodes nih bagus-bagus penempatannya segala macamnya ini lebih ke klien nih. Malam Om Rhodes. Nah ini dari Om Hendrik. Bagi tips edukasi klien supaya idealis sang fotografer tersampaikan ke klien. Dalam hal ini komposisi. Sehingga klien suka. Maksudnya panjang banget. Bagaimana sih caranya supaya idealis sang fotografer tersampaikan kepada klien dengan menggunakan imajinasi kita dalam membentuk komposisi? Oke. Bagaimana caranya klien supaya menerima idealisnya kita ya? Oke. Seperti saya bilang tadi ya, itu masuk ke ini sih ya, ke how we treat the client ya. Oke. How we treat the client itu bagaimana kita mengarahkan mereka. Jadi kita yakinkan mereka pada saat jempret itu. Misalkan kita arahkan mereka komposisinya seperti ini nih. Foto, bagus banget ini. Kita harus excited sendiri ya. Oh perfect, apa kita bilang gitu ya. Jadi dari kita sendiri, jadi kepedean kita pada saat pemotretan itu, dan dari hasil-hasil foto yang mereka udah lihat kan sebelumnya. Tentunya sebelum mereka memilih kita sebagai jadi fotografernya, tentu mereka sudah melihat style kita seperti apa. Dari situ mereka
karena sudah misalkan sudah memakai kita, otomatis mereka pasti sudah tertarik dengan idealisme kita. Kita explore aja gitu. Explore. Iya, kita explore aja gitu. Mereka bahkan lebih tertantang kadang-kadang ya. Kita Benar. kasih apa? Kita kasih yang berbeda dari klien lain mungkin gitu. Kita kasih sesuatu yang mereka yang berbeda. Gitu. Oke, Itu aja sih. pertanyaan berikutnya ini dari Om Nyoman Trisna. Nah, ini di luar komposisi lagi nih. Kita bahas fotografi Gimana? nggak apa-apa. Gimana, Om? Satu pengalaman Oke. gitu ya. Mau nanya gimana caranya membangun mood di saat klien nggak terbiasa berfoto dan terang semangat untuk potret, Om? Kok mereka nggak semangat? Iya, padahal mereka bayar, Om. Bayar. Kembali lagi udah dijawab sih sebelumnya itu ya. Tadi, Om. Ya. Kita harus bikin chemistry sama mereka. Benar. Jadi kita harus sebenarnya kenal mereka dulu. Benar. Jadi saat mereka itu trik saya sih biasanya ketika mereka udah memilih saya, mereka udah DP, itu udah jadi ya. Mereka udah DP, saya minta akunnya mereka, akun Instagram. Kadang-kadang kita juga kalau ada waktu ya, kalau kita ada waktu, kita ketemu mereka dalam sesi. Jadi kita bisa tanya jawab sama mereka, kita bisa wawancarai mereka, kisah-kisahnya mereka. Gitu. Jadi kita tahu mereka lebih dalam. Jadi chemistry-nya ada. Kayak pre-meeting istilahnya kalau di wedding ya, kita pre-meeting gitu ya. Kita meeting sebelum sesi. Gitu. Oke. Ya. Ya, lanjut Om presentasinya. Oke, lanjut. Tadi sampai di mana ya? Tadi Depth, ya? Iya, benar. Kita masuk ke depth. Oke, di sini sih. Nah, di dalam depth ini kita menggunakan salah satu dari objek, karena kita kan banyak bahas couple ini ya. Jadi saya menggunakan elemen itu ya. Jadi saya menggunakan si cewek atau si cowok itu menjadi sesuatu elemen yang saya masukkan di dalam karya foto itu. Sama contohnya di sini, saya hanya memfokuskan kepada si bride-nya, si pengantin wanita. Nah, dia masih ada di depan, si grup masih ada di depan, si mempelai yang cowok masih ada di sana, cuman kita gunakan bukan mengintimidasi ya ini ya. Karena kalau orang awam, saya kok di blur gitu ya, bukan ya. Ini teknik ini ya. Teknik untuk memunculkan si bride itu lebih stunning gitu ya, lebih menonjol gitu ya. Atau misalkan kalau kita ketemu dengan background yang terlalu distracting banget gitu ya, terlalu mengganggu. Jadi kita bisa gunakan teknik ini dengan menggunakan lensa tele dengan bukaan yang besar seperti ini. Jadi kita blur itu. Kan biasanya itu kalau kita nggak blur itu background, itu cahayanya kan sangat mengganggu sekali. Cahaya yang tembus itu padahal, tapi di cahaya di subjeknya sangat bagus sekali kan. Nah, jadi ketika kita ingin menangkap itu jadi sesuatu yang indah, kita harus memblur si background itu. Ini bukan pamer lensa atau apa, kita memang harus memblur mereka jadi supaya mereka jadi plain gitu ya, jadi blurry, jadi hijau blur ya. Ini menggunakan lensa kemarin yang disupport sama Dedi ya. 135. 135. Nah, ini juga. Ini banyak elemen yang saya masukkan di sini sebenarnya. Jadi banyak komposisi, ada framing, ada simetris, dan juga ada depth. Nah, kita bisa combine itu semua menjadi suatu karya di sini. Framing saya menggunakan pintu itu kan ya. Pintu itu menjadi framingnya mereka. Ada simetris, ada garis-garis lurus di kanan kiri. Kemudian si bride yang di depan lebih stunning ya, lebih fokus, ada groom di belakang yang out of focus. Jadi depth, inilah fungsinya depth. Jadi mata kita hanya ke bride dan tidak melupakan elemen lainnya untuk membalance-nya. Ada groom juga di sana. Mereka udah menikah gitu. Istilahnya ini bukan beauty shot atau apa kan, ini couple shot gitu. Jadi kita harus menampilkan juga si groom itu, walaupun yang ingin kita tonjolkan adalah si bride-nya sendiri. Nah, ini sangat sering sih ya, sangat gampang gitu ya. Jadi ketika mereka tunangan, jadi kan mereka sangat bangga dengan cincin itu ya. Jadi kita hanya ingin menonjolkan itu dan ada mood di belakangnya. Gitu. Ini momennya memang mereka lagi ini proposal sih ya, lagi tunangan. Mereka lamaran ini, kelamaran. Jadi si wanita itu tanpa kita sadar terus gini aja melihatkan cincinnya itu ya.
Dari sana kita juga terimajinasi jadinya. Oke, kita bikin yang kayak gini gitu. Kebetulan juga tangannya bagus gitu. Nggak kayak tangan saya berarti. Oke. Nah, ini juga teknik dev ya. Jadi ada story yang ingin saya ceritakan di sini di foto ini. Jadi main subjeknya adalah si model ini. Siapa nama modelnya, Om? Kayak semua orang tahu sih. Anindita. Anindita, ya. Anindita. Iya, benar. Memang sangat apa? Sangat gampang kita pose yang kadang dia pose sendiri sih, kita hanya ngatur komposisi aja. Kan dimudahkan memang kalau seorang model kita potret ya. Kita hanya menentukan lightingnya dari mana apa segala macam. Jadi ada setengah dari lukisan sebenarnya yang belakang itu ya. Jadi ada apa? Ada story ya. Jadi balance lah ya antara modernisasi dan tradisional ya. Ini saya suka banget. Kalau kita baca seperti itu ya. Kalau saya ingin mengekspresikannya seperti itu gitu ya. Jadi ada modernisasi, ada culture juga di sana. Itulah indahnya Bali ya. Iya. Modernisasi tetap, tapi culture tetap terjaga juga. Oke, ini sama lagi Dev. Lanjut yang terakhir ini ya. Oke, kita udah yang komposisi yang terakhir. 9 berarti. Yang ke-9. Ini unik kan tidak terlalu familiar dengan ini ya. Unique light-nya utilizing the light. Kan cahaya ini juga sama seperti komposisi kontras yang orang biasa bilang kontras. Jadi ada sesuatu yang kontras di sana. Yang saya ini kan biasanya ada warna juga ada apa? Orang juga menggunakan warna yang kontras. Misalkan ada yang warna merah sekali terus ada background-nya warna hijau. Jadi itu namanya komposisi kontras. Tapi di sini menggunakan light, makanya menamakannya unique lights. Saya utilizing the light. Ini bukan lighting sih ya. Ini masuk lighting juga, cuman saya menggunakan keunikan lighting itu sebagai komposisi juga. Jadi berbagai banyak komposisi yang bisa kita persembahkan ke klien gitu ya. Nah ini seperti biasa saya akan mengarahkan si model itu ke cahaya, karena saya ingin mengunikkan cahaya kan ya. Jadi hanya ada kaki si burung aja di sana. Jadi mata kita tetap tertuju ke kelihatan nggak? Benar. Di sini sih agak terang ya, mungkin di sana agak gelap di monitor sana. Nah, jadi ada misteri ya, misterius sekali siapa sih. Jadi ya, mata tetap tertuju ke si bride sendiri. Nah jadi saya menggunakan lighting lagi ya, utilizing the light ini untuk arah cahaya itu tertuju kepada si anak kecil ini. Dan ada elemen lain juga yang mendukungnya. Jadi dan ini memanfaatkan cahaya alami, Om? Alami. Saya lebih available light semua sih. Setiap saya mau tes, saya selalu menggunakan available lights. Jarang saya menggunakan cahaya bantuan. Kecuali memang nggak ada cahaya, baru saya keluarkan cahaya. Mantap. Jadi semua available lights. Nah ini di pagi hari, sekitar jam 9, jam 10-an itu kita bisa dapatkan cahaya dari samping seperti ini ya. Jadi kita gunakan cahaya itu sebagai komposisi. Jadi mengunikkan, jadi kontras gitu ya. Jadi cahaya yang kontras, si subjek sendiri kena cahaya yang kontras, lalu si background gelap. Jadi ini yang dinamakan komposisi kontras. Orang banyak bilang komposisi kontras. Sama juga ya. Menggunakan cahaya yang unik, gitu. Kita mengunikkan cahaya itu. Tergantung dari posisi mana kita ambilnya. Kalau dari sini kan jadi flat. Kalau sini jadi backlight kan ya. Jadi kita dari depan subjek terus cahayanya melintas di mereka. Oke, ini juga sama ya. Utilizing the lights. Jadi kita harus jeli membaca cahaya ini. Jadi kita harus dapat background yang plain juga. Jadi jangan yang distracting. Jadi kan
cahayanya hanya mengenai si subjek nih, jadi backgroundnya itu nggak kena cahaya sama Benar, sekali. benar. Jadi sehingga lebih pump up gitu ya. Ini juga, ini masih available lights. Nah yang ini malam hari, tapi saya masih dapat cahayanya. Tapi saya masih dapat cahaya karena saya menggunakan cahaya yang ada, yaitu ini lampu dari lampu kebun sebenarnya. Lampu kebun. Lampu kebun yang apa yang kayak gitu. Oke, mari kita bikin sesuatu yang unik gitu ya. Dan memanfaatkan lampu yang ada pada saat itu. Lampu yang ada apapun. Saya memang jarang menggunakan flash atau external light yang lain ya, memang jarang sekali. Kecuali memang kalau terdesak sekali saya baru gunakan. Kalau mungkin mau pakai strobis mungkin baru gunakan. Tapi sekarang udah saya jarang bermain strobis. Ini juga cahaya available sih. Ini udah foto yang terakhir sih. Terakhir. Menarik sih Unique Lake ini. Berarti harus sering-sering aja Om Rodes hunting nih teman-teman. Ayo. Harus undang Om Rodes hunting nih. Iya. Nggak langsung bisa praktek di lapangan. benar. Ini foto terakhir, nah dan ada juga beberapa pertanyaan masuk nih Om. Ada yang sesuai dengan tema pada hari ini, ada juga di luar tema. Ini kebanyakan pertanyaan-pertanyaan masuk itu lebih ke meng-create klien Om. Ini kayaknya penasaran semua nih. Posting kelas. Iya benar. Berarti harusnya ada sesi yang kedua nih Om. Ada. Bagaimana cara meng-create customer? Iya, nanti prepare materi. Nah, ini saya pilih-pilih nih pertanyaan ini dari Om Deka. Tadi Om Deka ya, Deka fotografi. Oke, pertanyaannya mengenai cropping Om. Dalam menentukan komposisi POI, nah saya lihat cropping yang tegas pada POI ini. Bisa nggak dijelasin teknik cropping biar fotonya enak dilihat Om? Oke, kalau dari cropping, terutama potret, itu cropping ya. Itu close. Jadi cropping itu kita potong, jangan siku. Di atas siku sedikit. Di dada sini jadinya dia. Oke. Nah, untuk yang three quarter, itu kadang-kadang kan kita salah potong di sini kadang-kadang kan. Terus pada saat model mungkin sedang berpose seperti ini, tangannya di bawah satu, terus kita potong itu juga salah. Kalau misalkan kita mau main close up, mungkin model lagi mau pegang apa gitu, jadi kelihatan dua tangannya kelihatan harus masuk, jangan satu tangan gitu. Nah itu satu tip yang untuk close up. Yang three quarter itu 3/4 itu potongnya di atas lutut. Di atas lutut Om? Di atas lutut sedikit. Jangan di bawah. Jangan di persendian pokoknya. Jangan nge-cropnya itu di persendian. Kalau full length ya kelihatan semua nanti. Oke Om Deka, itu Om Deka ya teknik dari crop. Oke, ada 3 Om Deka. Kalau mau misalkan crop yang sangat ketat, misalkan mau motret mata gitu ya, tempatkan mata itu di third of the frame, maksudnya di roll up third itu, mata itu di roll up third, jadi dia akan, walaupun cropnya pasti akan tertuju sih ya, karena kan udah ada garis. Iya benar. Kita foto close up, jadi mata itu tempatkan di salah satu titik persilangan dari garis itu. Oke. Dan apalagi sekarang kamera semuanya sudah menunjang grid ya Om. Jadi semua kamera sudah ada grid. Jadi lebih gampang sih untuk mencari rule of third-nya. Sangat gampang untuk fotografer untuk memilih siapa yang akan dipakai. Oke, ini pertanyaan dari Sutri Nadi nih. Selamat malam, Kak. Jadi kenal Om? Kenal. Oke. Malam Pak Rodes. Wah, Pak Rodes nih. Jangan-jangan murid nih. Mau tanya untuk sekali menggunakan beberapa komposisi dalam pemotretan. Nah, kira-kira apa saja yang harus diperhatikan? Kadang pada saat di lapangan udah sering bingung nih dalam menentukan komposisi yang mana dipakai. Oke, jadi bingung menggunakan komposisi. Benar. Komposisi apa gitu. Seperti saya bilang, kita berpatokan satu komposisi dulu aja, misalkan rule of third misalkan. Nah dari rule of third itu yang kita pakai pertama. Jadi dari rule of third itu akan berkembang nanti. Jadi imajinasi kita akan keluar. Jadi yang paling gampang dulu. Jadi komposisi yang paling gampang dulu. Komposisi yang paling gampang berarti rule of third dulunya. Menurut saya rule of third itu paling paling gampang.
Ya, Karena kita akan menempatkan objek di salah satu third of the frame, Iya, kan. benar. Kita udah dibantu oleh titik-titik itu, yang 4 itu. Jadi itu yang paling gampang posisinya dan paling sering digunakan. Iya. Sudah Kalau simet menemukan apa yang istri gitu kan ya, benar. itu udah agak susah carinya gitu. Nah, ini juga di luar dari komposisi. Malam Om Rodes dari Giri Sanjaya, malam Om Giri Sanjaya. Terima kasih atas sharingnya. Bagaimana bisa membangun ide-ide kreatif atau imajinasi foto yang akan dibuat? Oke, tentunya dengan melihat karya-karya orang lain juga. Oke. Ya, karena melihat karya-karya orang lain juga. Saya tidak pungkiri, saya juga ada misalkan salah satu fotografer idola saya gitu ya. Kita dengan melihat di Instagram, kita bisa terinspirasi dari sana. Melihat lukisan gitu ya. Ada seniman-seniman lukisan yang kita lihat bagaimana kita kalau apply-kan ini dalam fotografi. Tentunya akan sama sih sebenarnya, karena kan konsepnya kalau lukisan sama fotografer kan sama ya. Lukisan melukis dengan cat, kita melukis dengan cahaya, kan seperti itu ya. Jadi terinspirasi juga dari fotografer lain ya. Makanya sharing ini kan perlu ya. Iya, benar. Makanya saya sharing juga, ada orang yang terinspirasi dari sini, teman-teman yang mau sharing juga siapa tahu saya terinspirasi dari teman-teman gitu ya. Itulah pentingnya sharing di dalam dunia fotografi ini. Kita sharing ide gitu. Oke, ini pertanyaan lagi di luar topik lagi. Semuanya mengenai bagaimana cara fotografer semua meng-create klien nih. Dari Anggara, Putra Anggara. Nah, Bi Rodes mau tanya gimana cara mensiasati klien yang punya banyak mau ketika meeting, tapi ketika pada saat foto, nah si klien malah nggak mood. Padahal sekali lagi sudah dibayar. Itu sebenarnya kita udah kesempatan ya, karena mereka mau meeting, jadi mereka mau serius gitu. Iya. Serius sesuatu yang beda. Itu harusnya kita udah ada imajinasi apa yang kita lakukan, dan sebaiknya saya bukan klien. Benar. Ketika mereka lebih tahu, gitu, kata kita yang lebih tahu tentang fotografi, misalkan klien pengen ini, pengen ini. Mereka jangan sampai kita yang diatur susah. Oke, itu ya. Kita lagi 2 pertanyaan lagi Om. Ini sebenarnya banyak nih. Cuma waktunya sudah nanti lagi ya. Kita section 2 untuk khusus klien create client. Oke, benar-benar ini saya cari-cari dulu nih. Dari siapa tadi ya mengenai komposisi. Nah, ini dari Arya Krismantara. Selamat malam Om Wayan, saya Arya. Saya pemula yang mendalami street fotografi Om. Street fotografi. Saya mau tanya Om, bagaimana tips dalam memakai komposisi potongannya supaya enak dipandang Om? Golden triangle. Ya. Golden triangle itu bukan exposure. Golden exposure Om. Exposure ya. Jadi ini kita masuk ke exposure berarti, bukan komposisi ya. Oke, kalau golden triangle itu kan ada 3 elemen, maksudnya tiga teknik yang kita padukan untuk menciptakan exposure. Jadi kalau kita bicara seperti itu udah harusnya sih di luar di lighting ya. Oke, di lighting. Cuman akan saya jelaskan sedikit ya. Jadi kisi-kisi Om. Kisi-kisi aja ya. Kisi-kisi ya. Golden triangle ya. Memang itu dasar yang harus kita kuasai sih. Mulai benar harus belajar itu dulu. Jadi itu ada 3 untuk meng-create sebuah foto.
Jadi itu yang tiga itu maksudnya yang triangle itu ada ISO, ada aperture, ada shutter speed ya. Jadi kita harus mengcombine tiga itu, apa yang kan kita cari. Misalkan kalau dalam suatu yang di situasi cahaya yang minim, kita angkat ISO. Kita angkat ISO setinggi-tingginya sesuai kemampuan kamera kita. Jangan terlalu ekstrim, nanti kamera fotonya malah hancur kan ya, hancur ya. Jadi hati-hati dengan bermain ISO. Jadi itu panjang penjelasannya. Itu panjang penjelasannya. Jadi next Om ya. Kita next ya. Oke, ini dari Sumatera Om. Nah, ini dari saudara kita dari Sumatera Selatan, dari ya benar, dari Han. Oke, selamat malam. Mau tanya, saya pakai Nikon dan untuk lensa fix, kalau kita pakai lensa merek lain gimana ya Om? Apa ada pengaruhnya Om? Kalau lensa pakai maksudnya third party ya, maksudnya mungkin ya third party mungkin ya, bukan converter atau iya, apa ya. Kalau third party itu pengaruhnya tetap akan ada ya, dari segi quality gambar aja sih. Tapi dari komposisi atau apapun tidak akan ada pengaruh. Tidak akan ada pengaruh. Itu hanya berpengaruh pada kualitas gambarnya aja. Misalkan warna atau misalkan dimensinya mungkin agak tidak sesuai dengan bawaannya dia, yang sesuai dengan merek kamera gitu ya. Kadang ada flare-flare-nya juga. Iya, yang itu aja sih. Itu aja sih. Tapi untuk komposisi nggak ada pengaruh sih harusnya, karena kan pakai HP pun masih ini ya, masih komposisi nggak ada berpengaruh dia dengan menggunakan apapun. Menarik sekali dari komposisi ini. Lanjut ke bagaimana cara meng-create klien ya. Karena memang kan saya bergelutnya di bidang itu ya. Dan menjadi dalam satu bagian Om ya. Iya. Oke. Sebenarnya menarik Om ya. Jadi satu pertanyaan lagi. Ini mewakili pertanyaan saya nih, ketika jadi saya ada pengalaman ketika mengambil video Om. Jadi ini dari Om Manu Teja sih. Pertanyaan yang sama dari saya nih di luar komposisi Om ya. Om ya. Om Manu ini banyak pertanyaan Om Manu ya. Beli Rodes pernah nggak pas foto wedding bareng sama videographer? Nah, bagaimana cara memanage atau mengatasi agar tidak berebut mengambil gambar di lapangan? Apalagi waktu motret couple sangat terbatas, ya benar. Benar. Kemudian tentunya agar mendapat foto yang bagus tapi efisien waktu dan tidak berebutan dengan videographer di lapangan. Kuncinya itu satu, komunikasi. 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 Work as a team. Ya, jadi biasanya, tapi kadang-kadang kan ada fotografer sama videografer udah satu tim. Mereka udah klik kan ya, udah satu tim. Mau apa lagi udah satu tim, kita ketemu. Tapi ketika misalkan si bride atau si groomnya memilih fotografer yang lain, tidak satu tim dengan kita, terus kita fotografernya, ya kita kan di hire oleh si klien gitu ya. Kita kan harus memberikan terbaik kepada si mempelai si klien itu. Jadi komunikasi yang paling sangat penting ya. Jadi misalkan kan kalau kita ada wedding yang besar atau apa, itu kan ada pre-meeting juga. Nah, di sana tujuannya untuk mempertemukan kita semua vendor gitu. Misalkan kita ada meeting nih sama si klien nih untuk ketemu semua vendor. Nah, itulah tujuannya si klien itu. Maksudnya untuk biar kita bisa as a team. Sama WO pun kita juga harus teamwork gitu loh. Kita harus teamwork. Itu kuncinya teamwork dan menghargai satu sama lain. Benar. Jadi ketika misalkan kalau saya sih lebih membiarkan si videografer menyelesaikan dulu, karena saya tahu pekerjaan video itu kalau menurut saya ya, saya nggak tahu orang lain, itu lebih sulit sebenarnya untuk teknisnya. Teknisnya lebih sulit karena mereka harus record. Jadi kalau fotografer itu hanya perlu 1 detik gitu. 1 klik udah. Kan satu foto kan 1 detik itu klik udah dapat kita gitu loh. Tapi kalau si videografer kita karena saya ngerti juga tentang video ya sedikit ya, tapi saya tidak mendalami begitu ini. Saya ngerti sih gimana bikin video itu perlu waktu memang ya, karena kan kita recording belum, kita harus stabil kan ya. Kalau fotografer bukan bilang gampang ya. Kita masih bisa kondisikan karena kita udah sering kita juga bisa memanfaatkan pada saat si videografer ngetik, misalkan mereka lagi take shot nih, kita bisa memanfaatkan dengan menggunakan lensa tele, kita ambil candidnya, itu juga
itu juga membantu kita untuk meng-create satu karya kan ya, dengan candid shot gitu loh, kita foto candid. Jadi kita giliran aja gitu sih. Kita misalkan bikin satu konsep yang sama sih. Misalkan sekarang si dia mau bikin apa? Mereka mau walking through the beach misalkan, mereka mau jalan ke pantai, ya udah kita intip aja di belakang gitu loh dengan lensa tele. Mereka misalkan si videographer follow, ya udah kita ambil close up-nya aja gitu ekspresinya. Tapi pada intinya ketika kita berkomunikasi dengan videographer, kita harus menggunakan komunikasi yang baik. Benar, harus teamwork kita, jangan bermusuhan. Teamwork. Itu pertanyaan terakhir. Itu pertanyaan terakhir. Oke, thank you teman-teman. Ada beberapa pertanyaan sih yang tidak saya bacakan, yang di luar tema pada malam hari ini. Karena waktu juga terbatas. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung mungkin ke WhatsApp, ke grup yang sudah saya buat. Di situ akan langsung dimentori oleh Om Rhodes ya. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman dari Sabang sampai Merauke, ada dari Sumatera, dari NTT. Thank you semuanya sudah hadir di online class bersama Om Rhodes yang membahas mengenai composition for portrait photography. Menarik sekali. Ada 9 yang sudah dijelaskan ya. Oke, teman-temannya. Oke, sebelum penutupan biasanya saya memberikan 3 kaos Om untuk para penilai terbaik seperti itu. Nah, cuman sebelum saya menginformasikan untuk 3 pemenang, nah kita bertegur sapa lagi Om kepada mereka semua. Oke, operator silakan bertegur sapa dulu sama teman-teman. Kita buat foto bersama dulu. Iya, foto bersama. Oke, baik teman-teman sekalian. Saya mohon untuk dibuka dulu semua kameranya. Kameranya dibuka dulu teman-teman ya. Ayo dibuka biar kelihatan wajah-wajah gantengnya. Ada yang cantik nggak? Jangan lupa pakai baju ya. Ada yang cantik nggak ya? Oke. Semua ganteng. Wah, cuma ganteng-ganteng semua. Oh, ada yang cantik, ada. Ternyata ada yang cantik, asik. Oh, ada 2, sudah 3. Wah, oke, sudah buka semua kameranya. Oke, siap ya. Kita ambil 2 kali. Wah, Koje, thank you Koje. Oke, siap yang pertama ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Soalnya banyak pesertanya nih. Om Rhodes nih banyak fansnya ternyata nih. Banyak yang muncul. Oke, ayo nyalain kameranya. Ayo, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Dedi. Oke. Thank you teman-teman. Nah, ada informasi menarik kembali nih teman-teman. Jadi setelah acara di tema mengenai composition pada malam hari ini, di minggu depan itu kita ada tema yang menarik lagi nih, khusus untuk pecinta kamera Fuji Film. Oke. Operator sudah ada? Sudah. Nah, itu. Oke, temanya maximizing Fujifilm kamera. Jadi akan langsung di mentori atau dibawakan langsung oleh Agil Hananta, oke, dari Fujifilmnya langsung teman-teman. Nah, keren. Dan 3 pemenang untuk penanya terbaik versi online kelas malam hari ini adalah oke, yang pertama ada Manu Teja. Selamat tuh Manu Teja. Kemudian ada Om Nduh atau Teguh. Kemudian juga ada Om Deka Fotografi. Oke, thank you yang sudah hadir pada malam hari ini. Menarik sekali dan bersemangat sekali semua teman-teman. Ingat minggu depan kita kembali lagi di hari Kamis ya, mengenai Fujifilm. Nah, kemudian di tanggal 19, nah kita ada hunting nih teman-teman. Untuk event, silakan kalian cek di Instagram kami Sinar Foto. Silakan untuk yang mau ikut atau mau join silakan DM atau silakan langsung kontak personnya. Dedi itu saya. Jadi silakan langsung kontak, langsung join ya, supaya kalian bisa mempraktekkan semua online kelas yang sudah kalian ikuti. Oke. Itu saja dari saya dan dari Om Rhodes. Apabila ada perkataan atau
ucapan yang salah dari kami berdua, kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. See you next time, brothers. See you.